Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu kurang suka atau kurang doyan dengan ekstra puding. Nah, di sini burung murai batu ini kan bermacam-macam. Metabolismenya juga bermacam-macam. Ada yang suka dengan ekstra puding, ada yang tidak. Ada yang suka dengan ekstra puding jangkrik, ada yang tidak. Ada yang suka dengan ekstra puding kroto, ada yang tidak. Nah, di sini tergantung dengan burung murai batunya. Makanya kita bisa lihat satu persatu. Dan kadang juga burung murai batunya ini makan ekstra pudingnya juga sedikit. Nah, di sini kita lihat, teman kita contohkan dengan manusia sendiri, teman-teman semua. Ada yang suka dengan ayam misalkan. Ada yang suka dengan ikan. Ada yang tidak suka ikan tapi suka dengan ayam. Dan seperti itunya. Dan juga ada yang banyak makannya, ada yang sedikit makannya. Nah, seperti itu. Jadi setiap burung itu berbeda-beda, sama kayak persis kayak manusia seperti itu. Jadi dia banyak, ada yang dikit dia makannya. Nah, seperti itulah jenis-jenis burung. Makanya ini saya contohkan ini supaya teman-teman semua lebih paham. Nah, di sini kita kembali ke topik pembahasannya yang kurang doyan ekstra puding. Solusinya, teman-teman semua. Nah, di sini kita harus melihat dulu. Dia apakah memang sedikit makannya? Apakah dia metabolisme ataupun pencernaannya kurang bagus? Nah, kadang-kadang dia pencernaannya kurang bagus, dia malah sedikit dia makannya. Kayak dia lagi kurang fit, lagi sakit dan sebagainya. Nah, di sini kita harus melihat satu faktor dulu, teman-teman semua. Kita harus lihat bahwa apakah burung murai batunya ini sebelumnya dia suka ekstra puding atau tiba-tiba dia sekarang makannya sedikit. Nah, seperti itu kita harus lihat dulu. Kalau misalkan dia sebelumnya makannya banyak tetapi kok tiba-tiba sedikit, nah, ini kemungkinan pencernaannya yang kurang bagus. Kita sehatkan burung murai batunya. Siapa tahu dia cacingan ataupun kurang fit. Nah, kalau misalkan cacingan, kita bisa berikan obat cacing, teman-teman semua. Nah, di situ. Jadi kita harus lihat faktornya itu tadi. Yang kedua, kita harus melihat juga burung murai batunya ini memang standarnya seperti itu. Dari awal misalkan kita beli memang dia sedikit makan ataupun dia memang standar lah segitu aja, tidak suka dengan ekstra puding. Nah, di sini kalau misalkan seperti itu memang ininya ya yang dia butuhkan asupannya memang segitu, yang dia minta sedikit. Jadi kita harus pahami itu. Nah, yang ketiga, kita harus melihat dulu teman-teman semua. Kita lihat satu-satu, misalkan kita berikan jangkrik. Dia suka tidak jangkriknya ini? Nah, kalau misalkan dia tidak suka, kita coba berikan kroto. Apakah dia suka ataupun tidak? Kalau misalkan tidak suka, coba berikan ulet kandang, ulet Hongkong, belalang, dan lain-lain. Kita coba satu persatu. Apa yang disuka sama burung murai batunya? Nah, seperti itu. Jadi kita lihat satu persatu. Biasanya salah satu itu dia ada yang suka biasanya. Kayak punya saya dulu teman-teman semua. Dia tidak suka jangkrik. Tetapi ulet Hongkong kita berikan banyak, dia suka. Karena ini burung murai batu muda hutan. Dia lebih senang dengan ulet Hongkong biasanya, yang murai-murai hutan ini. Coba berikan ulet Hongkong, pasti dia makan. Berapapun dia akan makan. Saya dulu hutan impor ya teman-teman semua, saya berikan itu satu cepuk, dia jangkriknya makan beli satu, kadang-kadang dimainin. Nah, seperti itu, karena dia suka ulet Hongkong, saya berikan saja ulet Hongkong. Nah, ada juga dulu saya mempunyai, dia tidak suka ulet Hongkong, tapi senang dia makan keroto.
Nah, saya kasih aja kroto, ekstra pudingnya kroto. Nah, ini tidak masalah teman-teman semua. Nggak mesti harus jangkrik ekstra puding yang kita berikan. Bermacam-macam ekstra puding teman-teman semua yang harus dibutuhkan burung murai batu ini. Jadi tidak masalah apapun itu. Nah, di sini kita harus lihat juga faktornya lagi. Ada burung murai batu yang suka jangkrik kecil. Nah, kalau misalkan jangkriknya dia udah besar, dia udah punya bulu sayap ya, itu dia tidak akan makan, dia cuma main-mainin doang, dia cuma dilihat doang. Nah, kadang-kadang ada burung murai batunya itu kan, kalau misalkan kakinya kita patahin, dia juga tidak mau. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau misalkan punya saya dulu seperti itu. Jadi dia harus makan jangkrik yang masih ada kakinya. Nah, kakinya itu saya buang kakinya yang paling belakang saja supaya dia tidak loncat, tapi kaki-kakinya yang kecilnya itu saya biarkan supaya dia jalan-jalan. Nah, seperti itu nanti dia akan makan. Dan burung murai batu itu pun kalau misalkan dia ada jangkrik yang bersayap, walaupun dia lapar, dia tidak akan makan. Dia makannya itu jangkrik-jangkrik yang kecil. Yang kecil, yang putih apalagi dia lebih senang teman-teman semua. Yang kecil yang masih benar-benar kecil banget lah. Ya belum berbulu, belum ini teman-teman semua. Jadi dia masih ganti ya kayak putih-putih. Nah seperti itu. Saya berikan jangkrik yang itu. Karena kalau misalkan kita paksakan dia memakan yang dia punya bulu sayapnya, dia tidak akan makan. Nah, oke teman-teman semua, jadi kita harus lihat teman-teman semua faktornya apa. Nah, jadi teman-teman semua ini harus melihat burung murai batunya ini masalahnya dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Dari misalkan dia memang makannya sedikit, apakah dia kondisinya tidak fit, apakah memang dia tidak suka dengan itu, apakah dia ini ya memang yang jangkrik yang bersayap ini dia tidak suka tapi yang kecil dia suka. Nah ini teman-teman semua bisa lihat, bisa coba satu per satu ya teman-teman semua untuk mendapatkan apa sih yang dia suka sama burung murai batu ini. Nah di sini juga jangan kita paksakan burung murai batunya dalam memakan ekstra puding yang dia tidak suka. Karena setiap burung itu berbeda-beda. Nah, di sini ini saya membahas tentang garis besarnya, teman-teman semua. Silahkan teman-teman semua kembangkan dan cari persatu faktornya tadi. Karena teman-teman semua yang merawat, yang memelihara burung murai batu, jadi teman-teman semua mengembangkan penjelasan yang saya bilang yang ini garis besarnya. Terima kasih banyak. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Ataupun mau menyarankan apa yang mau dibahas, silahkan komen juga. Dan jangan lupa teman-teman semua tonton video-video saya sebelumnya. Tunggu konten-konten saya selanjutnya. Kalau misalkan mau ditanyakan secara detail, silahkan WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.